Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, ini harusnya rilis tanggal 1 dan ini berarti kalian sedang menikmati cuti bersama sambil merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pertemuan virtual itu emang kadang-kadang terasa lebih kejam dari biasanya, jadi kita mari saling memaafkan karena gue pasti juga ada salahnya ketika melakukan recap-recap ini. Anyway, gue agak kurang sehat sekarang, jadi kalau seandainya rekamannya agak kedengaran sesek, itu mohon maaf banget ya. Dan tidak terasa, ternyata manhwa ini tuh akhirnya selesai tepat di chapter 100. Tanpa lama-lama, mari kita bahas sekarang. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin, Killian mendapatkan penawaran dari sang ayah untuk menduduki posisi Duke yang sebentar lagi akan dia lepaskan. Padahal posisi ini itu seharusnya dipegang oleh Cliff. Nah, di recap manhwa Not Your Typical Reincarnation Story chapter 98 sampai 100 yang merupakan ending dari manhwa ini, Alex bilang kalau posisi Duke emang bukan posisi yang nyaman. Alih-alih punya kendali atas semuanya, posisi Duke justru adalah posisi yang harus saling melindungi kanan kiri atas bawah mereka. Sejak awal, Alex punya bayangan untuk memberikan posisi Duke ini kepada Cliff yang merupakan anak pertamanya. Dan dia ini ingin membiarkan Killian hidup di bawah kenyamanan yang diciptakan oleh sang kakak. Tapi sayangnya, rencana memang tinggal rencana. Cliff ternyata lebih memilih untuk fokus kepada Lizzie dan membuat Axel berpikir 2 kali untuk memberikan gelar Duke ini kepada Cliff yang kelihatan kayak agak awur-awuran ya kan. Keputusan memberikan posisi Duke kepada Killian ini ternyata sudah dibicarakan oleh Axel bersama dengan istrinya yaitu Jocelyn. Dan mereka memutuskan untuk kayaknya emang anak kedua ini lebih cocok deh daripada si anak pertama. Killian ngerasa kalau pengalamannya ini masih kurang kalau seandainya dia ini harus mengemban tugas berat seberat posisi Duke. Meskipun awalnya agak enggan, Killian akhirnya meminta bimbingan dari sang ayah untuk menjalani posisi Duke muda ini. Axel ngerasa lega banget setelah memberikan jabatan ini kepada Killian karena dia tahu kalau anak keduanya ini lebih mirip dengannya kalau soal urusan melindungi orang. Kayak mereka ini punya prinsip yang sama gitu loh. Tapi lagian muka mereka ini juga mirip banget gak sih? Kayak beneran Killian itu adalah versi light dari bapaknya sendiri. Di sisi lain, Edith akhirnya tahu lokasi di mana Lizzie mengabdikan dirinya sebagai biarawati. Dan ternyata lokasi ini tuh jauh. Linon ngerasa kalau Jocelyn ini kayaknya udah sebenci itu sama Lizzie sampai akhirnya dia tuh mengasingkan anak angkatnya ini ke tempat yang sangat asing. Edith yakin kalau saat ini Cliff pasti menghilang karena dia tuh ingin bertemu dengan Lizzie yang merupakan belahan jiwanya. Oleh karena itu, Edith memutuskan untuk pergi ke gereja di mana Lizzie ini melakukan pengabdian sebagai biarawati. Di perjalanan yang cukup panjang, semuanya tampak baik-baik saja dan Edith pergi didampingi oleh Anna dan juga Linon. Tapi di tengah perjalanan, Edith ngerasa kayak mabuk darat sampai dia ini beberapa kali pengen muntah karena jalannya emang nggak enak banget. Di saat yang sama, Anna kayaknya punya pendapat lain soal kondisi Edith yang beberapa kali merasakan mual. Dan dia minta tolong ke prajurit yang lain untuk mencari dokter kandungan terdekat karena Anna ngerasa kalau nyonyanya ini sedang membawa nyawa lain bersamanya. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya rombongan dari Edith ini mendapatkan informasi lokasi di mana Lizzie ini mengabdikan dirinya di gereja. Dan bener aja, Lizzie memang berada di sana. Jujur, Edith sempat agak takut pas pertama kali ngelihat Lizzie karena dia tuh kayak kebayang aja gitu loh sosok penulis asli yang merasuki tubuh dari Lizzie. Tapi ternyata Lizzie versi yang sekarang dia tuh terlihat sangat lembut dan hangat. Akhirnya mereka ini ngobrol empat mata bersama. Lizzie bilang dia berutang banyak cerita kepada Edith tentang bagaimana dia bisa masuk ke dalam dua novel dan gimana caranya kok jalan ceritanya ini bisa berubah sejauh ini. Mari kita berpindah ke sudut pandang Lizzie. Lizzie merupakan salah satu anak dari keluarga Sinclair yang dikenal memiliki kepribadian yang sangat hangat, ceria, pokoknya dia tuh jadi everyone favorite.
Di balik sosoknya yang menyilaukan dan baik hati, ternyata Lizzie adalah anak haram dari hubungan gelap pemimpin dari keluarga Sinclair. Dan gara-gara hal itu, Layla dan Henry sering banget menyiksa Lizzie bahkan ketika mereka ini mendatangi sebuah pesta. Nah, disinilah cerita dimulai. Untuk pertama kalinya, Lizzie bertemu dengan Edith yang juga dikenal sebagai anak haram dari keluarga Rigelhoff. Dan dia tuh juga sempat ngeliat kalau Edith ini sempat disiksa oleh sang ayah. Tapi bedanya, sekarang Lizzie akhirnya diangkat anak oleh keluarga Rudwick dan Edith menjadi istri dari Killian Rudwick. Pada awalnya, Lizzie pengen banget kenal lebih dekat bahkan berteman dengan Edith. Tapi Lizzie terjebak di dalam pusaran takdir. Lizzie diminta oleh Killian untuk menggunakan pakaian serba putih saat pernikahan Edith dan Killian digelar. Lizzie akhirnya nurut-nurut aja karena dia tuh emang nggak tahu etiket bangsawan itu kayak mana kan. Karena dia kan sejak awal sering banget disiksa sama abang dan kakaknya. Tapi ternyata keputusan ini membuat Edith tersinggung banget dan dia tuh marah karena seakan-akan Lizzie ini mau menyamai penampilan dari mempelai wanita. Lizzie balik marah ke Killian karena kok bisa-bisanya dia nyuruh Lizzie pakai baju serba putih yang sama seperti istrinya dan hal ini tuh pasti membuat Edith cemburu di hari pernikahan mereka. Killian malah marah balik dan bilang harusnya saat ini Lizzie tuh paling tahu soal perasaannya. Dan disinilah Lizzie tahu kalau Killian ternyata menyimpan rasa kepadanya. Ini sebenarnya ceritanya agak panjang ya, tapi kalau seandainya kalian pengen lebih detail lagi, kalian bisa langsung aja baca di manhwanya. Mulai dari sini, Lizzie beberapa kali terlibat rencana-rencana buruk yang telah digagas oleh Edith, mulai dari insiden keracunan hingga akhirnya Edith dijebloskan ke penjara karena dugaan pengkhianatan kepada keluarga Rudwick. Lizzie berkali-kali mencari cara untuk melindungi Edith dari nasib buruknya. Tapi sayangnya, orang-orang udah terlanjur benci sama Edith, jadinya kayak percuma aja gitu loh. Edith pasti akan terus disalahkan. Di sebuah malam, Lizzie mengunjungi Edith yang sedang dikurung di dalam kamar dan dia bilang kalau dia tuh pengen ngobrol empat mata sama Edith. Tapi Edith ini langsung marah dan dia tuh memasang tembok yang sangat tinggi sambil bilang kalau dia ini udah capek banget berurusan dengan Lizzie yang telah menghancurkan hidupnya. Lizzie mencoba untuk meluruskan semuanya dan dia bilang kalau sejak awal dia tuh pengen banget berteman dengan Lizzie bahkan jauh sebelum dia masuk ke dalam keluarga Rudwick. Alasan Lizzie ingin berteman dengan Edith adalah karena dia tuh ngerasa kalau mereka berdua ini punya kesamaan nasib dan dia berharap mereka berdua ini bisa saling bertukar perasaan dan saling menyembuhkan satu sama lain. Mengetahui masa lalu yang kelam dari Edith, Lizzie masih bisa melihat bagaimana Edith masih bisa sangat percaya diri berdiri bersama dengan para bangsawan lainnya. Jujur, Lizzie mencintai sosok Edith yang terlihat sangat kuat dan percaya diri dan dia berharap dirinya bisa tumbuh menjadi sekuat itu. Tapi sayangnya, semua perkataan baik dari Lizzie tidak dapat diraih oleh Edith. Karena saat itu, hidup Edith sudah akan segera berakhir. Rasa sedih karena akan segera kehilangan sosok yang dia idolakan, membuat Lizzie berharap kepada siapapun yang dia sebut Tuhan agar menyelamatkan Edith dari nasib yang buruk. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di depan mata Lizzie dan dia tuh melihat kalau dia tuh punya kesempatan untuk mengubah jalan cerita. Dengan catatan, dia harus menggunakan tubuhnya sebagai media untuk diisi oleh penulis aslinya. Lizzie pun setuju dengan harapan dia bisa mengubah jalan ceritanya dan bisa membuat nasib Edith menjadi lebih baik lagi. Tapi sayangnya, rencananya malah gagal dan membuat banyak nyawa dari gadis-gadis lainnya yang telah masuk ke tubuh Edith merasakan siksaan yang lebih parah lagi karena nyatanya si penulis asli malah membuat jalan cerita ini lebih parah dan lebih pedih dari sisi Edith. Edith yang asli pun juga ikut memantau jalan cerita di balik dunia novel bersama dengan Lizzie. Dan dia melihat orang-orang yang masuk ke dalam tubuhnya nggak bisa bertahan sampai kondisi kedua. Jadi nggak bisa tembus sampai kondisi ketiga. Kalian harusnya udah paham sih. Lizzie bener-bener ingin menghentikan semua jalan cerita novel ini, tapi dia tuh nggak punya daya dan upaya gitu loh. Karena sekarang kan jalan cerita dipegang sama si penulis asli. Edith yang asli pun nanya apakah Lizzie merasa menyesali keputusannya untuk mengubah jalan cerita ini. Lizzie bilang kalau dia tuh masih tidak menyesali karena dia percaya kalau suatu saat nanti nasib dari Edith pasti akan bisa berakhir bahagia. Dan akhirnya kepercayaan dari Lizzie pun benar-benar terjadi. Meskipun sekarang Lizzie diasingkan karena harus menanggung semua kejahatan dari si penulis asli, dia merasa lega karena sekarang dia tuh bisa melihat Edith tampak lebih bahagia dari cerita novelnya yang asli.
Liza ngerasa kalau dia menyukai jalan cerita yang saat ini karena dengan edit yang sekarang, dia itu bisa membagikan kehangatannya kepada orang lain sehingga kehidupan orang lain juga menjadi lebih baik karenanya. Edit mengajak Liza untuk kembali ke kerajaan dan dia bilang dia akan mengatakan semuanya agar label penjahat dari Liza ini bisa dilepaskan dari Liza. Liza langsung menolak ajakan tersebut dan dia ngerasa kalau dirinya yang sekarang terasa lebih bebas dan jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Sama dengan yang dia harapkan saat setuju dengan pengubahan jalan cerita novel. Edith bisa merasakan bagaimana aura Liza ini sangat bersinar meskipun dia ini lagi diasingkan di sebuah tempat yang terpencil. Edith menghargai keputusan dari Lize dan dia akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke kerajaan. Dan ternyata Killian nyusulin kesayangannya ini ke tempat yang terpencil tersebut. Edith yakin jika ini adalah akhir dari jalan cerita novel ini. Dan dia berharap semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan versi mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka alami selama ini. Dan berakhirlah Manhwa Not Your Typical Reincarnation Story kali ini. Ini sebenarnya belum benar-benar selesai sih, karena autornya bilang kalau mereka ini sedang mempersiapkan side story yang kemungkinan kita itu bisa melihat kehamilan dari Edith dan kemungkinan kita juga akan bisa melihat kondisi dari Cliff. Karena sampai di episode terakhir ini kita masih belum tahu secara jelas gimana kondisi dari Cliff. Kalau boleh jujur, gue tuh lebih suka jalan cerita dari manhwanya karena kayak endingnya itu pas aja gitu, semua happy berseri-seri. Kalau kalian penasaran dengan jalan cerita novelnya, kalian tuh bisa mantengin aja di channel ini karena dia tuh ngebahas novel Not Your Typical Reincarnation Story ini versi novel dan dia tuh kayaknya udah sampai selesai deh menjelaskannya. Jadi kalian bisa lihat di sana. Just in case kalau kalian ini penasaran sama jalan cerita novelnya. Selamat liburan semuanya. Kalau kamu suka sama Ricky Manhwa ini dan aku harap kamu emang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan nanti kalau kamu gak suka, kamu juga bisa. Ini gue rekamannya pas masih puasa ya, jadi kayak lemes banget Tuhan. Dah gitu aja, bye.